Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang telah tiba di sebuah pasar. Saat itu, ia bertanya pada seorang kakek tentang Nine Star Buddha. Namun kakek itu mau membocorkan informasi jika diberikan uang lebih dulu. Setelah diberikan uang, kakek itu menjelaskan jika Nine Star Buddha tidak ada di alam Upper Star. Tapi ia memberitahu sebuah tempat yang terdapat Star Buddha tersebut. Dan ternyata tempat itu adalah alam Heavenly Mystery. Sehingga Yunce pun berterima kasih atas informasi darinya. Secara tiba-tiba Yunce merasakan aura dari sekte jiwa. Dan ia menyadari bahwa merekalah yang telah menangkap Helin sebelumnya. Sehingga Yunce pun mengikutinya ke sebuah toko rempah. Setelah orang itu pergi, Yunce berniat untuk mencari informasi. Dan ia memberikan uang lalu bertanya apakah barang yang dibeli oleh orang barusan. Pelayan itu menjawab jika kami tak bisa menjual dupa pelacak selain pada sekte jiwa. Yunce bertanya apakah maksud dari dupa pelacak. Pelayan itu menyadari jika sepertinya Yunce bukan berasal dari alam ini. Ia pun menjelaskan bahwa dupa pelacak adalah benda yang dapat melacak sejauh 100.000 mil. Yunce sangat kesal karena itu berarti Helin sedang dalam bahaya. Dan ia bertanya berapa lamakah dupa itu akan bekerja. Si pelayan menjawab jika normalnya dapat bertahan sampai 5 hari. Yunce yang khawatir dengan cepat menuju ke tempat Helin. Tapi alangkah terkejutnya ia saat mengetahui tempat itu sudah hancur berantakan. Terlebih lagi, semua keluarga Helin sudah dibantai oleh sekte jiwa. Yunce benar-benar tak menyangka jika mereka semua sudah mati dalam sekejap. Tapi ketika melihat jasad mereka, Yunce belum menemukan Helin. Sehingga ia pun menggunakan Vermilion Divine untuk melacak keberadaannya. Scene berpindah, terlihat 4 orang dari sekte jiwa yang telah menculik Helin. Saat itu mereka sangat senang karena Master Sekte tak akan menyalahkan kita lagi. Tapi sayang para Wood Spirit justru nekat menghancurkan Orb Spirit mereka sendiri. Sehingga hanya beberapa orb saja yang bisa kita dapatkan. Tanpa diduga, Yunce telah berada di hadapan mereka. Bahkan ia bertanya apakah kalian ingin mati sekarang. Yang hal itu membuat mereka kesal dan langsung melancarkan serangan. Ketika serangan berlangsung, Yunce dengan mudah membantai mereka semua. Sedangkan 1 orang yang tersisa kini mulai ketakutan. Dan ia memberitahu bahwa diriku berasal dari sekte jiwa. Meskipun begitu, Yunce tetap tak peduli dengan ancamannya. Dan saat pria itu berlari, Yunce pun langsung menebaskan pedang hingga dia tersungkur. Bahkan pria itu memohon agar Yunce mau mengampuninya. Tapi tetap saja Yunce langsung membunuhnya saat itu juga. Kemudian Yunce bertanya tentang kondisi Helin. Sedangkan Helin terkejut karena ternyata Kak Yunce menyelamatkanku lagi. Namun Yunce meminta maaf karena klan kalian terbunuh adalah kesalahanku. Helin berkata bahwa ini bukanlah kesalahanmu. Dan ia meminta agar Yunce mau membawanya kembali untuk memakamkan keluarganya.
sehingga Yunce pun mengerti dan segera membawanya kembali. Singkat cerita, mereka telah menguburkan jasad keluarga Helin. Dan Helin berkata bahwa kalian semua tunggulah diriku. Sementara Yunce mengembalikan hadiah dari Chinghe karena ia menyadari bahwa aku tak pantas menerimanya. Kemudian Yunce mengajak Helin untuk mencarikan tempat tinggal yang aman. Namun Helin menolak karena aku tak mau merepotkanmu lagi. Sehingga Yunce terkejut karena rupanya Helin menghancurkan orb spiritnya sendiri. 接受你如此美好的馈赠，大家再等等，不想再给任何人添麻烦。会帮你找到一个安全的地方的。遇到云彻哥哥， Yunce bertanya, mengapa dirimu justru melakukan hal ini? Helin menjawab bahwa semua orang telah menungguku di sana. Bahkan Helin berharap jika orb spirit milikku bisa membantu Kak Yunce. Di akhir hayatnya, Helin meminta agar Yunce mau menemukan kakakku. Yunce pun berjanji pasti akan menemukan Helin dan menjaganya. Sehingga kini Helin pun bisa tenang mendengar perkataan tersebut. Setelah kematian Helin, Yunce pun menjadi sedih sekaligus sangat marah. Sedangkan Helin kini bisa kembali bertemu dengan keluarganya lagi. Namun Yunce berjanji jika aku akan membalaskan dendam kalian kepada Sekte Jiwa. Setelah itu, tetua Sekte Jiwa sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan Ling Yun alias Yunce. Dan ia menyuruh anak buahnya agar serikat dagang Black Theater melacak Yunce. Anak buahnya pun mengerti dan akan melaksanakan tugas tersebut. 想再给云彻哥哥带来危险，受到任何伤害，更任性的请求。不会有别人了。 Kembali ke Yunce yang telah berada di kota Darkia. Saat itu, ia berpikir untuk menemukan markas dari Sekte Jiwa. Dan tiba-tiba, ia mendapatkan pesan dari Nona Ruyan yang mengajaknya bertemu. Singkat cerita, tibalah Yunce di bagian timur kota Darkia. Nona Ruyan menyuruhnya keluar karena ia merasa jika Yunce sudah tiba. Dirinya memberitahu bahwa di sini aman. Lagi pula aku tak memiliki alasan untuk mengancammu. Yunce menunjukkan diri dan bertanya, bagaimanakah kau bisa tahu aku di sini? Nona Ruyan menjawab jika intuisi wanita itu selalu akurat. Tetapi Yunce masih tak peduli dan mulai mencekiknya. Ruyan berkata bahwa aku memang pantas mati, tapi tolong dengar dulu yang ingin kusampaikan. Yunce pun setuju dan akan mendengarkan perkataannya. Dan ternyata Ruyan meminta tolong agar Yunce mau menyelamatkan serikat dagang Black Theater. 还请公子现身相见。你为什么会知道我已经来了？又不会害你，也没有理由害你。舒颜只想求公子一件事。 Yunce bertanya, apakah kau sedang bercanda denganku? Ruyan menjawab jika sebenarnya semua transaksi yang kami lakukan dipaksa oleh Sekte Jiwa. Namun Yunce tak percaya karena serikat dagangmu harusnya tak lebih lemah dari mereka. Dikarenakan secara logika serikat dagangmu sudah berjaya sejak bertahun-tahun. Nona Ruyan menjelaskan bahwa ini semua karena kejadian 30 tahun yang lalu. Saat itu, Raja Alam, Divine Martial, jatuh cinta dengan Le Qianyu dari alam Darkia. Dan ia merupakan kakak dari Master Sekte Jiwa. Le Qianyu sebagai selir melahirkan seorang anak bernama Wu Guike. Dan oleh sebab itulah Sekte Jiwa menjadi sangat kuat. Sehingga kini Yunce mengerti tentang hal tersebut. Walaupun demikian, Yunce bertanya, lantas mengapa kau percaya padaku? Nona Ruyan menjawab, karena pertama, kau memiliki hubungan dekat dengan Master Ruli. Dirimu juga sangat kuat dan memiliki harta yang banyak. Sehingga kemungkinan latar belakangmu pastilah luar biasa. 这个五贵客天赋异禀，林公子你与火宗主关系匪浅，不过，你可能要失。公子什么意思？ Tak hanya itu, jika Yunce mau membantu, maka aku bersedia menjadi pelayanmu. Namun Yunce memberitahu bahwa sebenarnya aku hanyalah orang biasa.
dan hubunganku sendiri dengan Master Wuli karena dia memiliki hutang kepadaku. Sehingga Ruyan tak menyangka mendengar perkataan darinya. Lalu Yunce bertanya di manakah markas dari Sekte Jiwa. Ruyan menjawab jika mereka berada di bagian timur pegunungan Black Soul. Tapi ia terkejut karena Yunce ingin melawan mereka semua seorang diri. Nona Ruyan bertanya apakah alasanmu nekat melakukan hal ini. Yunce menjelaskan jika aku ingin menagih sesuatu kepada mereka. Padahal sebenarnya Yunce ingin membantai mereka demi membalas kematian keluarga Helin. 我只需要你回答我一个问题。一己之力对抗整个魂宗，找魂宗干什么？为了一群无辜的善良。 Setelah itu, Yunce mulai menyusuri tempat keberadaan dari Sekte Jiwa. Dan ketika ia sedang berjalan, ada seseorang yang membunuh ular saat hendak menyerang Yunce. Oleh karena itu, Yunce berterima kasih atas bantuannya tersebut. Padahal, jika sekalipun ia diserang, Yunce tetap akan baik-baik saja. Pria itu memperkenalkan diri jika ia berasal dari Sekte Jet Sword dan bersama dua saudaranya. Ketika ia bertanya, Yunce pun menjawab bahwa aku sama seperti kalian sedang berlatih di sini. Pria itu ingin mengajak Yunce untuk berlatih bersamanya, tapi Yunce menjawab bahwa hal itu tak diperlukan. Sedangkan juniornya sangat kesal dengan kesombongan Yunce. Tak berselang lama, datang dua anggota Sekte Jiwa yang tertarik dengan junior wanita. Senior Luomu memberitahu bahwa kami berasal dari Sekte Jet Sword. Namun pria itu tak peduli karena ini adalah wilayah Sekte Jiwa kami. 不知兄台来此地干嘛？呵，人多也好互相照应。我与各位一样，是来此地历练。那是个什么东西？ Senior Luomu bersedia akan membayar ganti rugi, tapi mereka justru meminta agar kau serahkan junior wanita. Namun karena Luomu menolak, pria itu pun langsung menyerangnya. Ketika serangan dilancarkan, datang Yunce yang menghadang pria itu. Yang hal itu membuat dirinya sangat kesal karena bocah ini sudah kurang ajar. Sedangkan Yunce merasa senang bisa bertemu dengan bajingan dari Sekte Jiwa. Pria itu kembali menghempaskan pukulannya. Namun apalah daya, justru dirinya yang malah dihajar. Bahkan Yunce dengan sangat mudah membuatnya tersungkur. Luomu benar-benar terkejut karena gerakan Yunce sangatlah cepat. Sementara satu pria lagi mengancam bahwa kami dari Sekte Jiwa. Tetapi Yunce tetap tak peduli dan langsung menghajarnya. Bahkan pertahanan yang dibuat pria itu hancur seketika. 说话吧，魂宗的人是有怨言。回魂咒！ Luomu kembali tak percaya bagaimana mungkin pertahanan Divine Tribulation bisa dikalahkan begitu mudah. Junior wanita juga tak menyangka jika Yunce sangat hebat. Namun pria itu bangkit kembali dan berjanji pasti akan membunuh Yunce. Pria itu mulai mengeluarkan Black Death Mystic Energy. Sedangkan Yunce sendiri menggunakan api Golden Crow. Yang dimana api itu seketika langsung membakar tubuhnya. Luomu semakin terkejut padahal Yunce baru berada di ranah Divine Soul. Yang hal itu membuat pria tadi semakin ketakutan. Tapi Yunce bertanya di manakah markas dari Sekte Jiwa kalian. Pria itu terpaksa menjawab bahwa markas kami berada 300 mil ke arah selatan. Setelahnya, pria tersebut langsung berlari ketakutan. Namun kali ini, Yunce membakarnya hingga tewas begitu saja. Sehingga Yunce pun pamit pada mereka untuk menghadapi Sekte Jiwa. 金乌本是炎派，黑死玄境，这是什么？ Setelah kepergian Yunce, mereka bertiga masih tak habis pikir. Di perjalanan, tanpa diduga, Yunce melihat seorang wanita cantik. Bahkan ia bertanya-tanya siapakah gadis ini karena aku merasa familiar. Saat itu, gadis tersebut sedang dikejar oleh seseorang.
dan ia bertanya, "Mengapa kau terus mengejarku?" Pria itu berpura-pura bahwa aku sebenarnya ingin melindungimu. Gadis itu tak percaya karena kau terlihat seperti orang jahat. Dikarenakan sudah ketahuan, pria tadi mencoba melancarkan aksinya. Tapi lagi-lagi datang Yunce yang segera menghentikan pria itu. Yunce berkata bahwa kau seorang Divine Tribulation, justru mengganggu seorang gadis di ranah Emperor Mystic. Perkataan Yunce tentu membuat pria itu menjadi marah dan langsung mengusirnya. Namun karena Yunce tak mau pergi, ia pun menghempaskan serangan. Serangan itu mampu dihalau dengan mudah oleh Yunce, yang hal itu membuat dirinya semakin bertambah kesal. Bahkan dia mulai mengeluarkan teknik katak raksasa. Tak tinggal diam, Yunce juga menggunakan teknik api Rumbling Heaven, dan adu kekuatan di antara mereka menciptakan ledakan yang sangat besar, yang hanya sekejap saja membuat pria tadi tewas dalam ledakan. 通天开，黄天狼斩。 Gadis itu yang bernama Xingwu sangat kagum karena Yunce begitu keren. Sedikit informasi bahwa Xingwu sendiri adalah adiknya Molly, yang hal itu menjelaskan mengapa sebelumnya Yunce merasa sangat familiar. Yunce yang penasaran bertanya, "Siapakah namamu sebenarnya?" Xingwu yang mengaku sebagai Loli menjawab bahwa namaku adalah Little Molly. Sehingga Yunce semakin penasaran, "Dari manakah kau mengetahui nama Molly tersebut?" Xingwu menjawab bahwa aku mengarang nama itu sendiri. Tapi Yunce berpikir jika gadis ini memang sangat mirip dengan Molly. Namun Yunce menyuruhnya untuk mengganti nama lain saja. Xingwu bertanya memangnya kenapa dengan nama Molly. Yunce menjelaskan jika nama tersebut adalah orang yang sangat penting bagi diriku. Dan Xingwu menganggap jika Molly mungkin adalah nama dari istri Yunce. Sehingga ia pun senang karena aku berarti adalah adik iparmu. 人家就是知道哦，你还是重新编一个名字吧。人家本来就叫这个名字呀，我就是大哥哥的小姨子了。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 97 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.